Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Lestri Wahyuni. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari listrik dinamis ya teman-teman, yaitu tentang energi dan daya listrik. Nah teman-teman, tentu teman-teman sudah sering mendengar ya kata energi atau daya listrik, di mana energi itu seperti yang sudah kita pelajari ketika kita kelas 8 dulu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah sementara energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Secara matematis kita bisa menulis W sama dengan V dikali Q, di mana W itu adalah energi ya teman-teman. V seperti yang sudah kita tahu itu adalah tegangan, di mana semakin besar tegangan listrik maka energi yang dihasilkan juga semakin besar. Contohnya misalnya ketika kita memiliki baterai dengan tegangan yang besar, maka itu bisa untuk menyalakan alat-alat elektronik yang besar ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, jika tegangannya kecil maka energi yang dihasilkan juga kecil. Nah sebelumnya kita sudah membahas tentang muatan ya teman-teman di bab pertama gitu ya, yaitu tentang arus listrik gitu ya teman-teman. Nah di mana I adalah apa teman-teman, masih ingat ya, banyaknya muatan per satuan waktu, sehingga kita bisa menulis Q sama dengan I dikali T. Nah rumus ini kita bisa substitusikan ke dalam rumus kita yang awal ya teman-teman, sehingga rumus untuk mencari energi bisa kita tulis W sama dengan V, Q-nya kita ganti menjadi I kali T. Jadi W sama dengan V kali I kali T. Gampangnya teman-teman bisa ingat energi listrik sama dengan V ya teman-teman, V kali I kali T. Nah V sesuai dengan hukum Ohm yang kita pelajari sebelumnya, V adalah apa rumusnya teman-teman, masih ingat? Ya I dikali R ya teman-teman. Jadi V sama dengan I dikali R. Nah sehingga rumus kita kalau V-nya kita ganti dengan I kali R akan menjadi W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. Gampangnya itu adalah irit. Jadi biar teman-teman gampang ingat bahwa energi itu kita harus irit-iritkan teman-teman. Jadi jangan terlalu boros menggunakan energi listrik ya teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah irit. Nah itu gampang diingat ya teman-teman. Atau kita bisa juga menulis W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Tapi gampangnya irit aja ya teman-teman. Nah di mana keterangannya itu E itu adalah energi listrik satuannya joule, kemudian R adalah hambatan, kemudian V adalah tegangan, kemudian I adalah kuat arus listrik, T adalah waktu, dan Q adalah muatan listrik. Lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ya teman-teman. Contoh soal pertama, sebuah setrika listrik dihubungkan ke stop kontak listrik PLN bertegangan 240 volt. Sehingga kuat arus listrik yang mengalir sebesar 20 ampere. Tentukan energi listrik yang digunakan setrika setelah 15 menit. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini seperti biasa kita data dulu ya apa-apa yang diketahui di soal. Kemudian kita lihat apa yang ditanyakan, baru kita menjawab soalnya. Yuk, yang pertama mari kita tulis dulu yang diketahuinya teman-teman. Kita tulis diketahui ya. Yang pertama bertegangan. Di sini ada kata-kata bertegangan. Berarti tegangan listriknya ya teman-teman, V-nya. V-nya itu adalah 240 volt ya teman-teman. Sehingga kuat arus listrik yang mengalir. Berarti itu kuat arus listriknya. Simbolnya A ya teman-teman. 20 ampere. Nah, kemudian di sini ada kata-kata 15 menit. Berarti itu adalah waktu teman-teman. 15 menit ya. 15 menit ini kita rubah dulu ke sekon ya teman-teman, atau ke detik. Berarti 15 dikali 60 sekon. 1 menit itu 60 sekon ya teman-teman. Jadinya 900 sekon. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Energi listrik. Berarti itu W-nya teman-teman. Oke. Berarti W-nya ya, W-nya berapa? Kayak gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita jawab. Kita punya rumus. Nah, ada V, ada A, ada T. Maka kita menggunakan kok A ya? Maaf ya teman-teman. Ini kesalahan, kok A sih. Nah,
Oke, kuat arus itu I ya teman-teman. Nah di sini ada V, ada I, ada T. Maka kita pakai rumus yang mana teman-teman? Pakai rumus yang ada VIT-nya. Sehingga untuk mencari energi itu adalah V dikali I dikali T. V-nya berapa teman-teman? Ya 240 volt dikali 20 ampere dikali 900 sekon. Ini jadinya berapa teman-teman? Sudah dikali semua ya teman-teman. 240 dikali 20 dikali 900. Jadinya 4.320.000 Joule ya teman-teman. Nah supaya nilainya tidak terlalu besar, kita rubah dulu ke kilojoule teman-teman. Kita bagi 1000, jadinya 4.320 kilojoule. Nah gimana teman-teman? Gampang ya? Berikutnya contoh soal kedua. Sebuah elemen pemanas setrika yang memiliki hambatan listrik 48 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 240 volt selama 2 sekon. Berapakah energi listrik yang diserap oleh setrika? Oke, yang pertama kita data dulu. Di sini ada hambatan listrik, berarti itu R-nya teman-teman ya. R sama dengan 48 ohm. Dihubungkan ke sumber tegangan, berarti itu V-nya teman-teman. V-nya 240 volt ya. Selama 2 sekon, berarti itu waktunya. T sama dengan 2 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah energi listrik atau W-nya teman-teman. W-nya berapa gitu ya, energinya berapa. Nah, karena di soal kita perhatikan dulu ya apa yang diketahui soal, karena kita punya rumus mencari W itu banyak ya teman-teman. Nah di sini ada R, ada V, ada T, maka kita menggunakan rumus yang ada R, V, dan T-nya, yaitu W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah kita pakai rumus yang itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke sini sampai ini. W sama dengan V kuadrat, tinggal dimasukkan 240 volt kuadrat dibagi 48 gitu ya, dikali 2. Ini ohm, ini sekon. Nah ini teman-teman bisa langsung dikuadratkan, atau kalau saya sukanya begini ya teman-teman, 240 volt dikali 240 volt dikali 2 sekon dibagi 48 ohm. Nah ini bisa dicoret-coret nih teman-teman. 48 bagi 2, 24 ya teman-teman, 24. Nah ini 24 1 kan teman-teman ya, jadinya 10 sisanya. 10 kali 240 jadinya 2400. Nah berarti jawabannya adalah 2400 Joule, atau kita jadikan kilojoule jadi 2,4 kilojoule. Berikutnya contoh soal ketiga, energi listrik yang digunakan oleh ketel listrik yang memiliki hambatan 5 ohm dan dialiri arus listrik selama 2 menit adalah 960 Joule. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui ketel? Oke teman-teman, langsung saja kita tulis dulu semua yang diketahui yang ada di soal ya teman-teman. Yang pertama ada hambatan 5 ohm, berarti itu R-nya teman-teman. R sama dengan 5 ohm. Dialiri arus listrik selama 2 menit. Berarti itu kalau selama itu berarti T-nya teman-teman ya. Waktunya itu 2 menit. 2 menit itu berapa detik teman-teman? Ya benar, 60 detik ya. 1 menitnya itu 60 detik. Maka kalau 2 menit berarti langsung saja teman-teman 120 sekon kan gitu teman-teman ya. 2 kali 60. Berikutnya 960 Joule nya apa nih teman-teman? Kalau satuannya Joule berarti itu adalah energi. Berarti itu W-nya teman-teman. W sama dengan 9600 Joule. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Berapa kuat arus listrik yang mengalir? Nah, berarti itu I-nya yang ditanyakan teman-teman ya. I-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita akan jawab dia. Oke, kita punya rumus untuk mencari energi adalah irit. I kali R kali I kali T. I-nya 2, artinya I kuadrat dikali R dikali T. Supaya gampang ya teman-teman, jadi saya pakainya I kuadrat saja. Oke, kita taruh di samping. Berarti kita cari I-nya. I sama dengan I kuadrat ya teman-teman. I kuadrat sama dengan W per R dikali T teman-teman. W-nya berapa? W-nya itu 9600 kan gitu ya. Dibagi R-nya. R-nya itu 5 ohm dikali
T-nya 120 gitu ya, 120. Oke, ini kita bisa coret-coret nih teman-teman, coret nolnya dulu boleh. 96 dibagi 12 itu 8 ya teman-teman. 80 berarti 80 dibagi 5. Jadinya ketemunya 16 gitu ya teman-teman. Nah, ini masih I kuadrat nih teman-teman. Berarti kita cari I-nya. I itu tinggal diakarkan saja. Akar dari 16 berarti 4 ampere. Nah, gitu ya teman-teman, gampang ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang daya listrik. Nah, di mana daya itu adalah banyaknya energi yang dibutuhkan tiap satuan waktu. Banyaknya energi yang dibutuhkan tiap satuan waktu. Secara matematis kita bisa menulis P sama dengan W per T. Nah, kita punya rumus W-nya banyak tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa masukkan dengan mengganti W-nya dengan V dikali I dikali T gitu ya. Jadi tadi kita sudah punya rumus ya teman-teman. W sama dengan V fit gitu ya, kali I kali T. Nah, kalau dijadikan P berarti nanti T-nya dihilangkan ya teman-teman. P sama dengan, jadi kalau jadikan P sama dengan W per T gitu ya, maka nanti V dikali I dikali T per T. TT habis, nah jadinya V kali I. Makanya rumusnya jadi seperti ini teman-teman. Jadi V itu selain W per T bisa juga kita pakai V kali I. Nah, kenapa harus banyak rumusnya teman-teman? Karena seperti tadi, contoh soal tadi, biasanya ada soal yang diketahui energinya, ada yang diketahui tegangan sama arus, ada yang diketahui R-nya dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa memilih mana rumus yang sesuai yang ditanyakan oleh soal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Berikutnya, V dikali I kita sesuai dengan hukum Ohm. V itu I itu bisa kita rubah menjadi V per R. Jadinya V sama dengan V kuadrat per R. Kemudian berikutnya V sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, di mana V itu adalah daya atau satuannya adalah watt. Oke teman-teman. Nah, daya listrik pada alat-alat listrik. Nah, mungkin teman-teman sering melihat ya di alat-alat listrik kita, contohnya lampu. Nah, biasanya tuh di lampu itu ada tulisan seperti ini ya teman-teman, atau kita sebut spesifikasi dari sebuah alat listrik gitu ya. Dimana di sini TL 10 watt 12 V DC gitu ya. Kemudian di sini juga biasanya di setiap alat-alat elektronik kita itu akan kita menemui spesifikasi. Nah, apa sih sebenarnya artinya 10 watt 12 V DC? Nah, teman-teman, jadi kalau ada tulisan yang seperti ini gitu ya. Nah, biasanya juga di sini ada ya teman-teman, biasanya daya atau energi. Artinya ketika ada kata 10 watt 12 volt DC gitu ya, ini artinya teman-teman ketika teman-teman memasang lampu ini atau alat elektronik lain teman-teman pada tegangan 12 volt, maka nanti dia akan menyerap daya 10 watt. Nah, jadi modelnya seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan tegangan 12 volt maka mampu menyerap daya sebesar 10 watt. Jadi ini artinya 12 volt gitu ya teman-teman. Jika nanti lampunya dihubungkan pada tegangan 12 volt, maka si lampu akan menyerap daya sebesar 10 watt gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah V-nya. Nah, bagaimana kalau seandainya tegangan di rumah kita itu tiba-tiba turun gitu ya, tegangan dari PL itu turun. Makanya mungkin teman-teman pernah melihat ya, tiba-tiba kok lampunya redup kayak gitu. Nah, lampu redup itu disebabkan oleh tegangan yang turun. Ketika tegangan turun, maka daya yang diserap oleh lampu itu tidak, misalkan lampu ini nih ada lampu kita 10 watt gitu ya. Ketika tegangannya misalkan 10 volt, maka nanti daya yang diserap itu bukan 10 watt lagi gitu ya, tetapi akan kurang dari itu. Nah, berapa kekurangannya? Kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. R1 sama dengan R2. Kenapa R1 sama dengan R2? Karena ini adalah alat yang sama. Setiap alat yang sama, maka dia memiliki hambatan dalam yang sama. Jadi alat yang sama, benda yang sama itu memiliki hambatan dalam yang sama. Sehingga R1 sama dengan R2. Jadi ketika nanti kita mencari, kita punya rumus V ya teman-teman, V sama dengan V kuadrat per R. Jadi kalau cari R-nya tinggal dibalik ya teman-teman. R sama dengan V kuadrat per P, kan gitu teman-teman ya. V kuadrat per V. Jadi V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per V2. Untuk lebih jelas kita akan lihat di contoh soal berikut ya teman-teman. Hitunglah daya listrik dari sebuah lampu pijar 12 volt yang dialiri arus 1 ampere. Nah, ini kita langsung saja nih teman eksekusi. Kita tulis dulu diketahuinya ya.
Kita pakai kuning dulu biar dia beda gitu ya. Kita pakai warna putih, teman-teman. Oke, yang pertama di sini lampu pijarnya 12 volt. Berarti itu tegangannya teman-teman 12 volt gitu ya. Dialiri arus 1 ampere. Arusnya 1 ampere gitu ya. Berapa daya? Nah, yang ditanyakan itu dayanya, P ya, power. Jadi daya itu bahasa Inggrisnya itu power, sehingga nanti simbolnya P, teman-teman. P-nya berapa kan gitu, teman-teman ya? P-nya berapa? Maka kita punya rumus P sama dengan V kali I, V gitu ya. V sama dengan V kali I. Kalau W fit gitu ya, kalau P kali I. Oke, berarti kita masukkan saja teman-teman, 12 volt dikali 1 ampere. Berarti sama dengan 12 watt gitu ya, 12 watt. Nah, berarti daya listrik dari lampu pijar ini adalah 12 watt. Berikutnya contoh soal kedua ya teman-teman. Jika sebuah lampu 30 watt, 240 volt diberi tegangan 120 volt, hitunglah daya listrik yang diserap lampu tersebut. Nah, teman-teman, untuk soal ini di sini kita akan coba lihat ya bagaimana kalau seandainya sebuah lampu yang spesifikasinya itu 30 watt dengan tegangan 240 volt gitu ya, ada dayanya 230 watt, kemudian tegangannya 240 volt, ternyata hanya diberi tegangan 120 volt. Nah, kira-kira nih berapa daya yang diserap oleh lampu tersebut ketika ketika tegangannya dikurangi ya teman-teman. Baik, langsung saja nih kita akan seperti biasa kita data dulu gitu ya semua yang diketahui di soal supaya kita gampang teman-teman untuk menjawab soalnya ya teman-teman. 30 watt berarti itu daya ya. Kita anggap ini P1-nya. P1-nya itu adalah 30 watt. P pertamanya. Watt gitu ya. Kemudian di sini ada 240 volt. Berarti itu tegangannya teman-teman. Kayak ini juga P1 gitu ya. V1. Jadi P1 itu ada daya pertama. V1-nya itu adalah tegangan pertama atau tegangan yang ada di spesifikasinya itu teman-teman ya. Volt. Kemudian diberi tegangan 120 volt. Nah, ini kita anggap tegangan keduanya teman-teman, V2-nya. V2-nya itu adalah 120 volt. Ternyata nih tegangannya diturunkan menjadi setengah dari yang pertama. Harusnya 240 volt. Ternyata dikurangi menjadi 120. Oke, teman-teman. Kemudian ditanyakan berapa sekarang daya yang diserap lampu atau P2-nya berapa kan gitu teman-teman ya. Oke, nah kita punya rumus apa teman-teman? V1 kuadrat dibagi V1 kuadrat dibagi P1 sama dengan V2 kuadrat dibagi P2 gitu ya. Oke, kita ke samping teman-teman, kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. P1-nya itu adalah 240 kuadrat gitu ya, dibagi 30 sama dengan 120 kuadrat dibagi P2. Ya, P2 tulis P2 saja teman-teman karena ini yang ditanyakan ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa kali silang nih teman-teman. Jadi kali silang ya. Ini dikali ke sini, ini kali ke sini. Oke, P2 kali 240 berarti P2 dikali 240 kuadrat. Teman-teman nggak kuadratkan juga nggak apa-apa ya. Nanti kita langsung pakai, kalau dikuadratkan tuh agak panjang ya prosesnya untuk cari dulu gitu ya kuadratnya, itu akan capek sekali. Nah, kita masukkan aja seperti ini teman-teman. Jadi P2 berarti ini kali pindah ruas jadi bagi ya teman-teman. Ini kita taruh aja 120 karena kuadrat maka dikali 120 dikali 30 biar gampang coret-coretnya teman-teman. Kalau teman-teman senang untuk mencari kuadratnya ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga gitu ya. Mana yang senang-senang aja teman-teman, mana yang gampang saja. Nah, kalau saya sih gampangnya gini gitu ya. Ini 12 120 dengan 242 atau teman-teman ya. Ini juga 120 dengan 242 teman-teman. Nah, ini 1 kali 30 berarti 30 dibagi 2 kali 2 4 teman-teman. Nah, tinggal 30 bagi 4, satuannya watt gitu ya. 7,5 ya teman-teman, 7,5 watt. Nah, bisa teman-teman lihat nih ya, ternyata dengan tegangan yang diturunkan menjadi 120 volt, ternyata daya yang dihasilkan atau diserap oleh lampu itu hanya 7,5. Bisa teman-teman bayangkan ya, awalnya 30 watt menjadi 7,5 watt. Tentu itu akan menghasilkan cahaya yang sangat redup ya teman-teman. Jadi itu pengaruh ketika daya listrik dikurangi.
Berikutnya teman-teman, kita akan coba belajar bagaimana cara menghitung tagihan listrik rumah tangga. Jadi teman-teman nanti bisa menghitung sendiri ya dari alat-alat listrik yang teman-teman gunakan. Nah, pada akhir bulan teman-teman tuh bayarnya berapa gitu ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Oke, untuk mengukur energi listrik yang kita gunakan itu biasanya menggunakan alat sejenis joulmeter ya, yakni yang biasa kita sebut kilowatt hours meter atau KWH meter. Jadi gampangnya orang-orang bilangnya KWH meter kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mencarinya, kita menggunakan rumus dari daya dan energi listrik. Yuk kita coba melihat contoh soal berikut ya teman-teman. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, 2 lampu 60 watt, dan sebuah televisi 60 watt. Setiap hari dinyalakan selama 4 jam. Berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga per 1 kWh-nya itu adalah Rp1.000 gitu ya teman-teman. Nah, baik, untuk menyelesaikan soal ini, untuk mencari berapa banyak teman-teman harus membayar per 1 bulannya teman-teman ya, kita anggap 1 bulannya itu adalah 30 hari ya teman-teman. Maka kita bisa mencari atau mendata dulu ya, terlebih dahulu ya teman-teman, berapa banyak daya yang dipakai oleh satu rumah ini. Oke, yang pertama di sini ada 4 lampu gitu ya. Jadi alatnya itu ada lampu yang 20 watt, kemudian ada lampu 60 watt sama sebuah televisi 60 watt. Setiap hari dinyalakan selama 4 jam ya teman-teman. Oke, kita cari dulu nih dayanya teman-teman. Yang pertama P1. P1 itu adalah lampu pertama. Berapa lampunya teman-teman? Ada 4 dikali 20 watt. Jadinya 80 watt gitu teman-teman ya. Jadi data dulu nih teman-teman, 80 watt. Oke, ini daya pertama. Alat pertama. Yang kedua, ada lampu kedua. Lampu keduanya sebanyak 2 lampu. Berarti 2 lampu dikali 60 watt teman-teman. 2 kali 6 berarti 120 watt gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada sebuah televisi. Kita anggap itu P3-nya. Daya benda yang ketiga itu adalah televisi. Televisinya berapa banyak? Sebiji aja teman-teman, 1 ya. 1 dimana satunya itu 60 watt gitu ya. Berarti 1 kali 60 berarti 60 watt. Nah, ini kita total nih teman-teman. Ini jadinya P totalnya ya. Nah, P akhirnya, P totalnya berapa gitu ya. Jadi P-nya berapa nih teman-teman? Tinggal dijumlahkan. 80 tambah 120 berarti 200 tambah 60 260 ya teman-teman. Berarti P-nya itu adalah 260 watt. Nah, kita sudah ketemu P-nya. Sekarang kita cari berapa energi yang digunakan oleh si lampu. Dimana di sini dipakainya sehari itu selama 4 jam. Berarti tinggal cari energinya teman-teman, W-nya. Apa rumusnya W teman-teman? Kalau kita punya rumus P sama dengan W per T, maka W sama dengan P kali T, kan gitu teman-teman ya. Di rumus kita teman-teman. Oke, kita simpan di sana. Oke, berarti W sama dengan P kali T ya teman-teman. P-nya itu adalah 260 watt dikali 4 jam. 4 jam teman-teman ya. Nah, kita sambung ke sini teman-teman. Oke, berarti W-nya berapa nih? 260 dikali 4. Oke, 260 dikali 4 teman-teman. Berarti dia dia 1040 watt jam ya, watt hours. Nah, kita jadikan dia ke KWH dulu ya teman-teman. Kita jadikan KWH, berarti dia jadinya kita bagi 1000 teman-teman, 1,04 gitu ya, 1,04 kWh. Kenapa kita pakai kWh teman-teman? Karena di sini, karena harga yang ditawarkan oleh PLN itu ya, itu dalam kWh, jadi bukan dalam watt hours gitu ya. Watt hours ini watt jam ya teman-teman. Kalau kWh berarti kilo, tinggal dibagi 1000 teman-teman. Nah, ini baru sehari ini teman-teman, karena ini dipakainya, karena yang ditanyakan itu adalah pemakaian selama 1 bulan teman-teman. Berarti kita kali dengan 30 hari ya teman-teman. Berarti W-nya jadinya 1,04 kWh dikali 30 hari. Nah, jadinya berapa teman-teman? Jadinya 31,2 teman-teman ya, 31,2 kWh. Ini yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Ini adalah 1 bulan teman-teman ya. Oke, nah karena per kWh-nya itu dihargai 1000, maka
pembayaran banyaknya biaya listrik ya, banyaknya biaya yang dikeluarkan selama satu bulan. Itu adalah, tinggal dikali aja teman-teman, 31,2 dikali 1000. Nah, berarti 31.200 teman-teman. Berarti banyaknya biaya yang harus teman-teman bayar sebulan itu adalah 31.200. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita tentang usaha dan energi listrik. Nanti ditunggu ya video-video berikutnya untuk materi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.